Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam rangkaian tentang tanda orang percaya. Tanda ini merupakan tanda tersulit, yaitu tanda kerendahan hati pada orang percaya. Mengapa? Karena kesombonganlah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pemberontakan pada Allah. Hawa ingin menjadi seperti Allah, sebagaimana iblis ingin menjadi seperti Allah. Sementara Adam ingin bersama-sama Hawa, lebih daripada bersama-sama dengan Allah. Sehingga ia pun memakan buah itu. Sebelum kita melanjutkan merenungkan firman Tuhan, tentu kita mau meminta pimpinan Tuhan untuk firman Tuhan berbicara di dalam hati dan juga hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa di dalam kuasa dan kasih-Mu. Mampukan ya Tuhan kami untuk mengerti apa yang Engkau ingin katakan pada hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bagaimana kita menyadari kerendahan hati yang sesungguhnya? Dan menanamkan kerendahan hati itu dalam hidup kita. Karena kita sudah mengetahui dosa, sudah masuk, dan dosa itu merupakan bagian dari kesombongan yang ditunjukkan dan bertentangan dengan kerendahan hati. Kita dapat menyadari kerendahan hati dengan melihat hal yang menjadi lawan, hal yang menjadi kepentingan diri kita. Hal berhubungan dengan kerendahan hati itu berlawanan dengan kepentingan diri. Berbicara tentang kerendahan hati secara literal diartikan sebagai sesuatu yang tidak naik jauh dari tanah. Hal ini berarti seseorang memposisikan dirinya di bawah, tidak ke atas. Manusia diberi kuasa dalam perjanjian lama radah untuk turun, pergi ke bawah, memerintah di antara subjek ciptaan lainnya sebagai sederajat atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26. Kerendahan hati di sini bukan memposisikan diri kita sama dengan orang lain. Karena ia tidak bergantung pada posisi dirinya atau posisi orang lain. Namun, ia selalu mengukur dirinya dari hal yang paling bawah. Kecenderungan kita sebagai manusia menginginkan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bukan begitu. Persamaan hak menjadi tujuannya. Tapi apa bisa dengan banyaknya kepentingan manusia? Dengan kepentingan manusia yang ingin lebih daripada yang lain dan memposisikan lebih baik daripada orang lain. Kita bisa melihat bahwa hal ini digambarkan ketika Yesus bertanya kepada para muridnya,
satu pertanyaan yang mungkin juga perlu ditanyakan pada diri Anda saat ini. Jikalau Yesus bertanya kepada Anda, seperti Yesus bertanya kepada muridnya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Apa jawab Anda? Kalau Yesus punya satu pertanyaan itu, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Para murid mengatakan, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ketika Anda dan saya melihat lowongan pekerjaan sebagai salah satu contohnya, maka pekerjaan apa yang Anda dan saya cari? Apakah itu pekerjaan yang lebih baik dan mungkin lebih enak menurut kualifikasi pendidikan dan kompetensi kita? Apakah di tempat yang basah atau kering? Apa pekerjaan yang memungkinkan waktu dan kerja sampingan Anda berjalan? Atau pekerjaan yang fix waktunya? Dan kerjaannya seperti buruh pabrik, bahkan seorang pencuci mobil. Tentu kita akan memilih yang lebih baik. Lalu kadang kala kita temui di lapangan, pemberi kerja memberi nama yang keren untuk sebuah jabatan, sehingga pekerja yang sudah over ekspektasi menjadi kecewa karena jabatan ataupun sebutan itu tidak sesuai dengan pekerjaannya. Penjabaran ini mengingatkan bahwa manusia memang selalu ingin menjadi seseorang, wants to be somebody, dan memiliki yang terbaik untuk dirinya sendiri. Orang lain akan mempermainkan kita juga, karena tahu kepentingan kita, dan kita mau dipermainkan, karena kita punya kepentingan juga. Tidak heran bacaan kita dalam Filipi menegaskan kepentingan menjadi ukurannya. Kontras dengan kerendahan hati. Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri. Karena kepentingan atau pujian dikatakan akan membawa seseorang tidak lagi dalam kerendahan hatian. Kepentingan akan meniadakan nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Kepentingan yang membawa kesombongan. Kepentingan juga meniadakan kesatuan hati dan pikiran, kesatuan kasih, jiwa, dan tujuan. Sebaliknya, jika kita mau apa yang ada dalam Kristus, itu seperti yang disebutkan oleh Paulus, maka kerendahan hati adalah kuncinya. Sehingga kita tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Ini hal penting buat kita semua. Paulus menegaskan lawan dari kepentingan diri dengan menggunakan kata sebaliknya dalam Filipi. Artinya lawan dari kepentingan itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati membawa seseorang ataupun kita pada kepentingan orang lain juga. Kok bisa? Karena kita selalu mengukur dari yang paling bawah. Tentu kita bisa melihat kepentingan orang lain juga. Tetapi ketika kita mengukurnya dari atas, kita tidak bisa mengukur kepentingan yang berada di bawah. Seorang hamba Tuhan, pasien BPJS kelas 3 gratis, mendapati bahwa ternyata sesama orang sakit pun masih nggak suka orang sakit lainnya
bisa tertawa, alias mereka iri hati. Dia ditegur karena tiap hari ke rumah sakit dengan sukacita. Sukacitanya dipertanyakan. Demikian, Bapak, kok senang terus sih? Lalu orang tersebut berkata, "Oh, lihat ini." Dia menunjukkan belasan obat yang harus diminum. Lalu dia buka dari tas plastiknya 7 rujukan dokter sambil tersenyum. Dia menunjukkan hal yang jauh di bawah orang-orang yang saat itu mau berobat. Dia mau kasih tahu orang tersebut bahwa kondisinya terendah dari semua pasien di rumah sakit itu. Kerendah hatiannya membawa satu sukacita yang tidak bisa dirasakan oleh semua pasien yang berada menunggu gilirannya. Apalagi kadangkala tidak dengan kesabaran. Itu yang mau orang ini atau hamba Tuhan ini tularkan ke pasien-pasien di rumah sakit. Sukacita. Paulus saat menuliskan surat ke Filipi bukan dalam keadaan yang menurut pemandangan umum baik. Pada waktu menuliskan surat ini, Rasul Paulus sedang berada dalam penjara. Kemungkinan di Roma. Tapi saat ia mendorong jemaat Filipi untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri dan rendah hati, ia mengatakan, "Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini." Di sini kita melihat bahwa kerendahan hati itu paralel dengan sukacita yang sempurna. Coba bayangkan jika Anda ingin selalu di atas, Anda ingin menjaga segala sesuatu supaya Anda berada di atas, ingin selalu menjadi yang terbaik, ingin selalu menjadi yang diperhatikan, ingin selalu menjadi yang rohani, dan seterusnya. Maka ketidakrendahan kita itu akan membawa hidup kita tanpa sukacita. Ya, orang-orang yang rendah hati itu bukan orang-orang yang sedang menekan diri dan berusaha bersikap baik atau manis ke semua orang, sehingga senang disebut sebagai nice person, sebagai orang baik. Tapi sesungguhnya orang yang tidak terpengaruh sekalipun sudah direndahkan sedemikian rupa. Mengapa bisa demikian? Karena kerendahan hatian itu adalah kerendahan hatian dalam Kristus. Bukan karena orang yang bersikap dari luarnya baik. Kerendahan hatian yang meneladani, yang mengikuti Kristus. Itu sebabnya pertanyaan kedua adalah bagaimana mungkin saya memiliki kerendahan hati dalam Kristus? Bagaimana mungkin saya mengutamakan kepentingan orang lain juga? Bagaimana kita dapat menanamkan kerendahan hati itu dalam hidup kita? Kita dapat menanamkan kerendahan hati itu dalam hidup kita dengan menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus. Sama seperti Paulus menyadarkan jemaat Filipi dengan mengatakan atau dengan frasa dalam Kristus. Ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Paulus juga mengatakan dalam Kristus. Kita perlu menaruh pikiran dan perasaan dalam hidup bersama. Semuanya dalam kerendahan hatian. Menarik jika kita melihat kata penghubung dalam untuk frasa dalam Kristus. Kata dalam tersebut artinya apa yang berada dalam jangkauan hukum dan
diatur atau ditentukan oleh hukum Kristus, oleh Kristus sendiri. Bukan oleh kita, bukan kita yang mengendalikannya. Sementara itu kata menaruh pikiran dan perasaan artinya sebuah mindset, sebuah mentalitas. Kita dalam Kristus. Paulus ingin kita mengarahkan pikiran atau mental kita pada apa yang diatur dan ditentukan oleh Kristus. Dan ini berkaitan dengan kerendahan hatian, karena kita mau mendengar, karena kita mau mengikuti Kristus. Tapi bagaimana kita dapat mengarahkan pikiran ataupun mental kita pada Kristus? Apakah kita perlu punya to-do list atau daftar serangkaian apa yang kita harus lakukan? Ternyata tidak. Paulus menjabarkan kerendahan hati melalui apa yang Yesus telah lakukan. Kita hanya perlu mengikutinya. Pertama, Paulus menghubungkan kerendahan hati dengan hidup yang tidak menganggap kesetaraan. Menarik di sini, karena orang selalu bicara tentang kesetaraan, dan orang bertengkar tentang kesetaraan. Sebagaimana Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang kedua, Paulus menghubungkan kerendahan hati dengan pengosongan diri dan menjadi hamba. Dan yang ketiga, Paulus menghubungkan kerendahan hati dengan ketaatan, bahkan sampai mati. Lalu apakah kita akan mendapatkan kemuliaan? Karena kita berpikir mungkin di ujungnya seperti itu. Sama seperti apa yang Yesus dapatkan di ayat-ayat selanjutnya dalam Filipi pasal 2. Tidak. Kemuliaan hanya pada Yesus di situ ditulis. Yang ditinggikan. Sementara kita bertekuk lutut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kerendahan hati mengaku Yesus adalah Tuhan di dalam segala bidang, di dalam segala hubungan. Wahyu 4 ayat 11 menyatakan kepada kita, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kita diciptakan sebagai hamba. Tapi coba kita berpikir. Mengapa jadinya Tuhan Yesus yang harus menjadi hamba? Mengapa dia harus mengosongkan diri lalu taat sampai mati? Mengapa bukan kita? Kalau kita diciptakan untuk menjadi hamba. Hari ini kita belajar dari surat Paulus untuk menaruh perasaan dan pikiran dalam Kristus agar kerendahan hatian boleh terwujud. Bukan berarti setelah Yesus mengerjakan semuanya dalam kerendahan hatian bagi kita, lalu kita tidak menjadi seperti Dia dalam kerendahan hatian. Tidak boleh dan tidak bisa seperti itu. Ada meme yang saya terima pada hari Rabu sore yang formatnya mirip dengan SMS dari salah satu provider HP. Bertuliskan demikian, kuota internet Anda telah habis. Selanjutnya dikenakan biaya. Aktifkan kembali di bintang 363 pagar. Orang yang menerimanya merespon demikian. Saya preman. Itu yang dia katakan. Lalu provider tersebut mengirimkan pesan kembali atas jawaban saya preman. Begini pesannya. Selamat, paket Anda diperpanjang seumur hidup. Nah, gitu dong jawab pemilik HP tersebut. Pelajaran dari meme tersebut adalah kekuasaan dan ketakutan seringkali memunculkan kerendahan hati yang palsu.
Kerendahan hati seharusnya membawa kita mengatakan apa yang seharusnya dikatakan dan dilakukan. Sebagaimana hukum Kristus, sebagaimana yang Kristus lakukan. Karena kita mengarahkan pikiran atau mental kita pada apa yang diatur dan ditentukan oleh hukum Kristus. Kerendahan hati dibangun dari mental dalam Kristus, bukan mental yang mudah jatuh atau down, juga mental dalam keyakinan yang membawa kita pada kesombongan. Kerendah hatian merupakan pikiran yang tertanam untuk kita bergantung pada Tuhan. Matius 18 ayat 4, Yesus mengatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kerendahan mengajarkan kepada kita, jika kita berada di posisi teratas, karena Tuhan. Dan jika kita berada di posisi terendah, itu karena Tuhan. Kerendah hatian diajarkan pada kita juga sebenarnya melalui keberdosaan. Yaitu ketika kita masih berdosa, Dia menyucikan kita. Dan di dalam penyuciannya, kita secara terus-menerus kita mengetahui bahwa selayaknya dan seharusnya kita hidup di dalam kerendahan. Kita hidup dalam kerendah hatian. Kita perlu menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus yang telah merendahkan dirinya lebih dulu sebelum kita dapat mengutamakan kepentingan orang lain juga. Karena itu kerendah hatian akan diikuti dengan ketaatan, kehambaan, dan pengorbanan. Semua kendali kita serahkan pada Kristus. Dan kita akan mengenali kepentingan kita, dan kita akan mengenali kepentingan orang lain. Dan kepentingan Kristus menjadi kepentingan utama. Herodes adalah salah satu contoh orang yang sombong dan menganggap dirinya dapat menyelamatkan Yohanes Pembaptis dari pembunuhan. Apalagi niat membunuh berasal dari istrinya, Herodias. Sebagai seorang kepala pemerintahan, tentu dia tahu hukum secara administratif. SOP-nya dia bisa tahu semuanya. Sehingga ia dapat memenjarakan Yohanes Pembaptis untuk menghindari istrinya membunuhnya. Sambil terus mengabaikan teguran Yohanes Pembaptis kepada Herodes yang telah mengambil istri saudaranya itu. Herodes, memang sering mendengar Yohanes Pembaptis dan sedih saat Yohanes dibunuh. Tapi pesta yang diadakannya yang berujung pada Yohanes kepalanya di atas nampan menjelaskan kepada kita bahwa Herodes merasa semuanya masih berada di dalam kendalinya. Ia suka mengadakan pesta untuk menunjukkan siapa dirinya di hadapan koleganya, sampai ia meminta anaknya untuk menari. Ia mungkin juga suka pada saat pandemi ini berada di satu tempat lalu mengambil foto dan lupa bahwa orang yang melihat foto-foto tersebut mungkin tidak makan hari itu pada saat seseorang mengumbar gaya hidupnya. Ia suka melakukan hal yang demikian. Sehingga ia meminta anaknya untuk menari dan bersumpah pada putrinya untuk memberikan apa saja yang dia minta. Bahkan setengah dari kerajaannya. Bukankah itu mirip dengan perkataan iblis saat mencobai Yesus dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Artinya, menjadi rendah. Anaknya menjadi rendah di hadapan Herodes untuk
mendapatkan kepala daripada Yohanes Pembaptis. Yesus bisa saja menjadi rendah, tapi dia tidak melakukan itu, karena itu berarti menyembah si iblis. Hidup yang menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus, itu menaruh kuasa dan kendali pada Kristus sepenuhnya. Bukan pada apa yang ada di dunia ini dan yang ditawarkan oleh iblis. Itu bukan kerendahan hati. Itu memiliki segala sesuatunya supaya kita mempunyai kendali segala sesuatunya sampai akhirnya kita tidak tahu kita dikendalikan oleh iblis. Kerendahan hati merupakan hal utama yang kita inginkan dan utama sebelum segala sesuatu yang kita dapat minta dan yang dapat diberikan oleh Tuhan. Bukan saja karena kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatunya dalam hidup kita ketika kita menerima segala sesuatu, namun juga karena iblis berusaha mengendalikan Anda dan saya atas apa yang Anda dan saya miliki dan apapun yang kita inginkan di dunia. Ketika seorang pria bertanya kepada George Muller, penginjil sekaligus pelayan panti asuhan, tentang rahasia pelayanannya, Muller menjawab, ada satu waktu ketika saya mati, benar-benar mati. Mati untuk siapa diri saya sebagai George Muller. Mati dalam pendapat saya, preferensi saya, selera saya, dan keinginan saya. Mati bagi dunia. Persetujuan atau kecaman dunia bukan yang saya cari. Mati karena persetujuan dan diterima atau disalahkan oleh saudara-saudara dan teman-teman saya. Dan sejak itu, saya telah belajar untuk menunjukkan bahwa diri saya hanya perlu disetujui dan diterima oleh Tuhan. Jangan lupa bahwa Anda dan saya ditebus oleh Tuhan dalam kerendah hatiannya. Anda dan saya tidak boleh memegahkan diri. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita ditebus dalam kerendahan dirinya, maka penebusan itu pula lah yang menjadi tanda kerendahan hati yang perlu dimiliki oleh kita. Dalam kerendahan dirilah kita melawan diri kita, melawan egosentris kita, dan iblis yang sombong. Sudahkah kita menyadarinya? Jika ya, taruhlah segala pikiran dan perasaan Anda dalam Kristus yang sudah merendahkan diri untuk menyediakan penebusan bagi kita itu. Selamat melayani di dalam kerendahan hati yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena firman-Mu begitu dahsyat buat kami, mencelikan hati dan pikiran kami, untuk kami menyadari letak kepentingan kami, letak kehebatan kami, letak ya Tuhan hal-hal yang memusatkan pada diri kami ini dan dunia yang membuat kami tidak lagi rendah hati. Dan Engkau ya Tuhan ingin kami menaruh semuanya di dalam Engkau. Pikiran, hati, seluruh eksistensi kami. Menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Yang ingin mengajarkan kami melalui Roh Kudus
tentang kerendahan hati itu. Kendalikan kami ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.